Selamat siang Ananda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang daftar distribusi frekuensi atau juga disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Nah, kemarin sekilas sudah Ibu bahas tentang statistik dan statistika. Kalian sudah melihat kemarin video pembelajarannya. Masih berhubungan dengan itu. Karena statistik itu kita akan membahas data-data, maka untuk mempermudah data-data itu ada macam-macam tampilannya. Salah satu yaitu distribusi frekuensi. Jadi biasanya untuk gambaran suatu penelitian ada data yang telah dikumpulkan dikelompokkan menurut interval-interval kelas. Nah, ada kelas-kelas tertentu yang ada tiap kelas itu memiliki frekuensi dan tabel yang berisi susunan data tersebut itulah yang dikatakan dengan tabel frekuensi atau daftar distribusi frekuensi. Sekilasnya begini, seperti kalian kelas 12 kan, kalau diurutkan itu kelas 12 itu ada 6 kelas. Nah, tujuannya pengelompokan itu agar tiap-tiap kelas itu gampang dalam mengikuti pembelajarannya. Kan tidak mungkin kalau 6 kelas yang jumlahnya sekitar mungkin lebih kurang 200 siswa itu diajarkan dalam satu ruangan. Nah, jadi untuk mempermudahnya dikelompokkan berdasarkan minat masing-masing mungkin atau prestasi, sehingga terbentuklah kelas-kelas. Nah, ya, itu hampir mirip dengan tabel distribusi frekuensi. Oke, kita langsung saja. Hari ini kita akan membahas tentang istilah-istilah yang ada di dalam tabel distribusi frekuensi. Oke, langsung saja, ini ada contoh soalnya. Di sini diberikan tabel distribusi frekuensi dari diketahui data nilai ujian matematika dari 80 siswa. Tampilan seperti ini disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Nah, dari tabel distribusi frekuensi ini ada beberapa macam istilah. Yang pertama dikenal dengan kata kelas. Kelas itu adalah kelompok-kelompok data. Dari tabel distribusi ini, di sini kita bisa lihat ada beberapa kelas. Kita hitung aja sendiri. 31 sampai 40 ini disebut dengan kelas pertama, 41 sampai 50 ini kelas kedua, 51 sampai 60 ini kelas ketiga, 61 sampai 70 ini kelas keempat, kelas kelima, kelas 6, kelas ke-7. Berarti dari tabel distribusi frekuensi yang ini terdapat 7 kelas. Ya. Kelas itu sendiri tadi apa? Kelas sendiri adalah tadi kelompok-kelompok dari data. Oke. Kita lihat saja dari kelas yang pertama, yaitu 31 sampai 40. 31 sampai 40 artinya di sini semua data yang nilainya dibatasi dari 31. Berarti di dalamnya ada 32, 33 sampai 39, 40 berarti ada di kelas yang pertama. Ya. Berikutnya ada yang dinamakan dengan batas kelas. Batas kelas itu berarti pinggiran dari kelas-kelas sendiri, berarti nilai minimum atau nilai maksimum dari setiap kelas. Nah, untuk batas kelas itu ada dua. Yang pertama disebut dengan batas bawah, yang kedua disebut dengan batas atas. Batas bawah itu adalah nilai terendah dari suatu kelas. Kalau batas atas adalah nilai tertinggi dari suatu kelas. Nah, kita perhatikan di sini untuk kelas yang pertama, misalkan kelas yang pertama yaitu dari 31 sampai 40. Nah, 31 ini merupakan nilai terkecil. Nilai terkecil ini disebut dengan batas bawah dan 40 ini disebut dengan batas atas. Berarti dari 31, 41, 51, 61 sampai 91 ini disebut dengan batas bawah. 40, 50 sampai 100 ini disebut dengan batas atas. Oke. Kalau ditanya mana batas bawah dari kelas kelima, maka diperhatikan di sini kelas kelima batas bawahnya adalah 71. Sedangkan 80 ini merupakan batas atas dari kelas kelima. Oke ya. Berikutnya ada yang dinamakan dengan tepi kelas. Perhatikan di sini, tepi kelas itu adalah batas nyata dari masing-masing kelas. Kalau seandainya tadi batas dari kelas 1 sampai kelas kedua itu adalah 40 sampai 41, ya. Batas kelas pertama itu adalah 40, kemudian dilanjutkan kelas keduanya 41. Nah, yang dikatakan tepi itu adalah batas nyata antara 40 sampai 41. Berarti kalau ada garis bilangan di antara 40 sampai 41 itu titik tengahnya adalah 40,5 gitu ya. Itu dikatakan dengan batas atas. Tepi atas. Nah, dia juga ada tepi bawah. Berarti 40,5 tadi merupakan tepi bawah untuk kelas kedua. Nah, kalau dirumuskan, tepi atas itu yang biasa kita dengan TA,
Itu rumusnya adalah batas atas ditambah 0,5, sedangkan tepi bawah adalah batas bawah dikurang 0,5. Oke, kita perhatikan saja dulu untuk kelas pertama. Kelas pertama ini batas bawahnya 31, batas atasnya 40. Sedangkan tepi bawah berarti 31 dikurang 0,5 yaitu 30,5, dan tepi atasnya adalah 40 ditambah 0,5 sama dengan 40,5. Itu ya. Kalau untuk kelas ke-6, ini kelas ke-6, batas bawahnya adalah 81, batas atas 90, maka tepi bawahnya ini adalah 81 kurang 0,5, 80,5, sedangkan tepi atasnya 90 ditambah 0,5 sama dengan 90,5. Yang keempat ada yang dinamakan dengan frekuensi. Frekuensi itu adalah jumlah dari tiap-tiap kelas. Frekuensi itu adalah jumlah data dari tiap-tiap kelas. Oke, kita perhatikan di sini sudah ada frekuensinya. Frekuensi ini sama dengan jumlah siswa tadi. Jumlah siswa karena keseluruhan siswa ada 80, maka jumlah frekuensi ini kalau ditambahin semuanya ada 80. Artinya di sini frekuensi karena tadi membahas tentang nilai ujian matematika siswa, berarti kalau cara membacanya siswa yang nilainya di antara 31 sampai 40 itu ada 2 orang. Ini yang namanya frekuensi ya. Nah, frekuensi terbesar ada di 24 yaitu dengan rentang nilai 71 sampai 80, atau frekuensi tertinggi ada di kelas ke-5. Untuk frekuensi terendah di sini ada di kelas pertama dengan jumlah frekuensinya sama dengan 2. Gitu ya. Jumlah frekuensi berarti jumlah keseluruhan frekuensi di kelas atau keseluruhan jumlah siswa adalah 80. Yang kelima ada yang dinamakan dengan panjang kelas atau interval kelas. Ini dia. Interval kelas itu adalah selisih antara tepi atas kelas dengan tepi bawah kelas. Kita perhatikan di sini rumusnya sendiri, yaitu untuk menentukan panjang kelas atau interval kelas yaitu TA dikurang TB atau tepi atas dikurang tepi bawah. Untuk panjang kelas, interval kelas dari masing-masing kelas ini nilainya sama. Mau itu kelas pertama, kelas kedua, ketiga, keempat, kelima, seterusnya. Untuk intervalnya itu ulang sekali lagi, panjangnya adalah sama. Cara mencarinya kita jadi cukup pilih salah satu kelas saja. Kita pilih untuk kelas yang pertama. Katanya tadi TA dikurang TB, tepi atas dikurang tepi bawah. Tepi atas tadi untuk kelas pertama yaitu batas bawah ditambah 0,5, 40,5. Dikurang dengan tepi bawah yaitu batas bawah dikurang 0,5. Batas bawahnya adalah 31 dikurang 0,5 berarti 30,5. Makanya kalau dikurang nilainya 10. Maka panjang kelas dari tabel ini adalah 10. Atau cara gampangnya kita hitung saja berapa nilai 31 sampai 40 itu. Menghitungnya dari angka 31 gunakan jari. Misalnya 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Berarti jari yang kita gunakan adalah 10, maka panjang kelas atau interval kelasnya sama dengan 10. Yang terakhir yaitu titik tengah kelas. Titik tengah kelas itu simbolnya ada XI. Cara menghitungnya yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Kita ibu lihat saja untuk contoh kelas yang pertama. Maka XI itu adalah nilai yang ada di tengah-tengah antara 31 sampai 40. Cara mencarinya hitung saja 31 tambah 40 itu sama dengan 71 dibagi 2. 71 bagi 2 berarti 35,5. Ya, maka X1-nya adalah 31,55. Begitu juga untuk kelas kedua, ketiga, keempat bisa menggunakan rumus ini, batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Cukup sekian dulu, mudah-mudahan dimengerti. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.